tulisan sistem absensi berlaku bila teladan dengan RFID menggunakan ESP32. Sebelumnya ada yang tahu nggak RFID itu apa? RFID. Singkatan ya? Yes. Ya kalau misalkan ini umumnya apa RFID itu? Sepengetahuan kalian itu apa? Misalkan berbentuk apa? Kartu. Ya, itu ya. Nah, absensi merupakan salah satu kegiatan penting dalam berbagai instansi, baik di bidang pendidikan, industri, maupun pemerintahan. Untuk mencatat kehadiran individu, proses absensi manual seperti penandatanganan pada daftar hadir seringkali mengalami beberapa masalah seperti manipulasi data, kehadiran keterlambatan, dan pengulangan data. Sering dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, muncul kebutuhan untuk mengembangkan sistem absensi yang lebih efisien dan akurat. Definisi masalah berdasarkan latar belakang di atas. Definisi masalah dalam penelitian ini adalah satu, absensi guru dengan manual banyak kendala manipulasi data maupun keterlambatan, banyak kehilangan data absen, guru yang hilang dan tidak ditemukan. Masalah absensi konvensional, ketidakefisien. Sistem absensi manual rentan terhadap kesalahan, pencatatan yang tidak akurat, dan potensi kecurangan. Sistem absensi konvensional memakai waktu dan memerlukan tenaga ekstra. Proses cenderung lambat dan rentan terhadap kesalahan manual. Kurangnya akurasi, kesalahan dalam mencatat waktu, kehadiran data yang menunda. Data yang diperoleh seringkali tidak akurat dan memerlukan verifikasi lebih lanjut. Tujuan penilaian, maka sistem absensi otomatis menggunakan RFID dan ESP32 WLON untuk mencatat kehadiran secara efektif dan efisien. Mengembangkan aplikasi yang dapat mengolah data absen secara real-time dan tersimpan di database untuk memudahkan akses dan analisis data. Mengevaluasi kinerja sistem dalam aspek kecepatan, akurasi, dan kemudahan pengguna. Tujuan sistem otomatisasi absen, meningkatkan akurasi dan kecepatan proses absen guru, efisien waktu, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencatat absen guru, operasi data, memastikan data absen guru tercatat secara akurat dan diakses dengan mudah. Batasan masalahnya, sistem hanya menggunakan teknologi RFID untuk proses identifikasi kehadiran. Microcontroller yang digunakan adalah ESP32 yang memiliki konverter BRI untuk mengirimkan data ke server atau database. Implementasi sistem dilakukan pada lingkungan simulasi dan aplikasi secara skala kecil sebagai prototipe. Prinsip kerjanya mengalami frekuensi radio. RFID, radio frekuensi unifikasi, merupakan teknologi nirkabel yang memungkinkan identifikasi objek tanpa perlu kontak fisik, teks, dan radio. Sistem RFID terdiri dari teks yang terpasang pada objek dan reader yang mengirim data menerima sinyal radio. Reader memancarkan sinyal radio yang diproses oleh teks, memungkinkan membaca informasi yang tersimpan di dalam teks. Nah, di sini ada reader. Reader itu kayak ya, sensornya dia membaca teks, dan itu kayak tadi itu RFID yang chip. Penggunaan ESP32 sebagai controller.
Mikroprosesor mudah dan fleksibel. ESP32 merupakan mikrokontroler WiFi dan Bluetooth yang mudah digunakan dan dapat diprogram. Dukung RFID, ESP32 dapat diprogram untuk membaca data dari teks RFID dengan mudah memerlukan integritas dengan sistem absen. ESP dapat memproses data dan dibaca dari teks RFID, kemudian meneruskan ke server atau database untuk menyimpan. Alur sistem absensi RFID. Yang pertama, kabel RFID ditempelkan. Guru mendekati kartu RFID ke printer. Data dibaca. ESP32 membaca data dari teks RFID. Data diproses. ESP32 memproses data dan menyimpannya. Data ditransfer ke server atau database. Manfaat sistem absensi RFID dan ESP32 efisien waktu. Proses absensi menjadi lebih cepat dan efisien. Akurasi data kehadiran tercatat secara akurasi dan dapat diandalkan. Keamanan data, sistem terproteksi dengan baik dan akses dibatasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap, yaitu studi yang mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan teknologi RFID, ESP32, dan sistem absensi otomatis. Perancangan sistem, melakukan perancangan perangkat keras dan lunak untuk sistem absensi termasuk integrasi antara RFID dan ESP32. Ketiga, implementasi dan pengujian. Melakukan implementasi sistem pada prototipe dan pengujian kinerjanya. Dalam mencatat kehadiran secara otomatis, analisis data, mengevaluasi hasil pengujian untuk mengukur kecepatan akurasi dan stabilisasi sistem. Laporan dan dokumentasi 10 tahun yang akan pemasangan pasang reader RFID yang ESP32 diinovasi. Pembuatan database untuk menyimpan data kehadiran karyawan dengan program PHP, JS, melatih karyawan untuk menggunakan sistem absensi RFID. Kesimpulan, sistem absensi berbasis RFID dan ESP32 telah terbukti efisien dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi proses absensi guru. Solusi ini memberikan daya yang transparan dan dapat diandalkan membantu sekolah mencatat kehadiran guru secara akurat. Teknologi ini memudahkan proses absensi, mengurangi kesalahan manual dan memberikan fitur yang lebih baik dan kehadiran guru. Dengan sistem ini, sekolah dapat membutuhkan keputusan yang lebih baik terkait manajemen sumber daya dan perencanaan. Secara keseluruhan, solusi ini telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi sekolah kami. Sebelumnya, ada yang ditanyakan terkait RFID, terkait sistem RFID. Ada yang ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan saya di sini akan menjelaskan presentasi yang kami buat dari kerja praktik kami di PAUD KB Minat Pelajar. Sebelumnya sudah dijelaskan sama teman saya Rizky untuk sistem perancangan. Itu sistemnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem absensi guru berbasis internet optik dengan menggunakan database Google Sheet di PAUD KB Minat. Pendahuluan, dalam dunia pendidikan, kehadiran tenaga pengajar khususnya guru sangat berperan penting dalam menjaga kualitas proses belajar mengajar. Kehadiran guru yang disiplin di lingkungan pendidikan anak usia dini sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik, kognitif, dan emosional.
Akan tetapi pencatatan kehadiran guru masih dilakukan secara manual. Sistem absensi manual ini memiliki beberapa kelemahan. Maka kami menerapkan sistem absensi berbasis IoT di KB Fakultas ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen kehadiran guru. Teknologi ini menggunakan perangkat seperti sensor dan RFID yang dipasang pada ruang kelas atau area yang mudah dijangkau oleh guru. Saat guru memasuki ruangan, sensor akan mendeteksi keberadaan dan mencatat kehadiran secara otomatis. Adanya absensi ini memberikan manfaat. Penerapan sistem absensi IoT sangat signifikan. Pertama, adanya sistem ini mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi data kehadiran. Setiap aktivitas kehadiran terpantau dan tercatat secara real-time. Sistem ini juga membantu manajemen untuk memperoleh data kehadiran guru dengan lebih cepat dan akurat tanpa perlu menunggu laporan manual. Sistem ini juga memudahkan dalam pembuatan laporan kehadiran secara berkala yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja guru. Hal ini juga akan mempermudah komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua murid terkait kehadiran dan kedisiplinan para guru. Adapun data yang digunakan pada aplikasi ini yaitu adanya RFID dan DSP32. RFID di sini adalah untuk mendeteksi kehadiran gurunya dan DSP32 sebagai microcontroller untuk microcontroller dalam pengaplikasiannya. Dan adanya flowchart ini yang pertama adanya start, lalu kita scan RFID tag-nya yang tadi sudah dijelaskan oleh Rizky. Terus ketika terrecord, apabila datanya terrecord, dia akan masuk ke Google Sheet, ataupun kalau tidak, dia akan terjadi error dan mengirimkan pesan atau terjadi kesalahan. Cukup sekian yang bisa dijelaskan. Jika ada yang ditanyakan, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifullah. Izin bertanya ya kepada dua orang. Pertama-tama konfirmasi dulu ya. Ini udah kerja praktiknya udah mulai belum sih? Sudah. Kok kalau udah nggak ada hasil analisanya gitu? Kan kerja praktik kan mendefinisikan terjun langsung gitu kan, merubah suatu sistem kan yang tadi saya baca, dan yang kalian tulis itu nggak ada hasil analisanya gitu. Seberapa efektif alat kalian kayak gitu? Terima kasih. kita kan ada 3 orang sebenarnya. Nah, yang satu itu untuk analisa atau implementasinya. Jadi seharusnya kita hanya perancangan dan deskripsi sistemnya, dan dia yang analisanya atau analisis. Jadi kita nggak bisa menampilkan karena seharusnya. Jadi mungkin tambahan Mas Eko, jawabannya. Kok ini kerja praktek, tapi kok Mana hasilnya gitu? Kok dari mulai hanya ada perancangan, hanya ada sistem, ya kan? Nanti hasilnya apa? Nah, ya. Jadi yang saya bilang dari awal bahwa kita ada keringanan dari prodi untuk kerja praktek itu satu tempat boleh 3 orang, bebas tempatnya di mana saja, asalkan itu ada instansi. Ya, instansi mau di pemerintahan, di sekolahan PAUD, kita paham kan? Itu kan tapi ke gurunya, gitu kan? Mau ke sekolahan SD itu ke gurunya, ke TK itu ke gurunya. Ya. Itu jadi 3 orang. 3 orang itu nanti dibagi. Ada sistemnya, yang Rizky tadi sampaikan, ada perancangannya, yang Perak sampaikan. Nah, ini dari sistem terus perancangan, implementasinya gimana? Berhasilkah? Ya kan? Tidakkah atau seperti apa prosesnya? Nah, berhubung teman satunya tidak hadir, jadi ya tidak disampaikan. Nah, jadi mungkin secara garis besar karena mereka langsung terjun ke lapangan, itu sudah diimplementasikan sebenarnya. Ya, ini hanya presentasi ini hanya sebatas istilahnya menyampaikan ke rekan-rekan bahwa seperti inilah kerja praktik. Mungkin nantinya dipersiapkan juga nih ini. Ya.
Ada lagi silakan yang bertanya. Gak apa-apa, bukan. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya ingin bertanya ya, apa sih tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sistem absen RFID sama ISP itu selama di PAUD Bina Teladan itu? Terus cara mengatasinya bagaimana? Terima kasih. Tiga. Izin menjawab untuk tantangan atau kendala ya. Yang pertama itu ya saya juga baru pertama dengan program ISP 32, maka kendalanya itu di codingan yang pertama. Yang kedua, saya juga baru pertama kolaborasi itu ISP ke Google Stack, itu baru pertama. Terus kendala yang ketiga, kita dikelompokkan tapi jarang ketemu. Maksudnya itu gimana sih ininya gitu. Jadi saat kerja mungkin kayak gimana sih bukan masing-masing, makanya susah untuk ini. Terus mau ditanya? Mungkin untuk solusinya ya, kalau untuk program kita masih sering nanya-nanya ke dosen-dosen lain dan sering juga cari-cari tahu di internet, karena kita juga baru pertama kali tahu nih ISP itu kayak gimana dan cara nyambungin ke Google Sheet kayak gimana. Ya mungkin itu sih solusinya. Nama saya Muhammad Atami, saya dari semester 5. Jadi bertanya tentang RFID. Nah, RFID. Nah, perbedaan RFID sama barcode itu apa sih? Dan kita lebih mudah kemana gitu? Apa RFID atau barcode? Terima kasih. Untuk RFID itu yang tadi saya jelaskan, terkait RFID itu chip. Kalau misalkan barcode itu kan foto, cuma di scan pakai HP. Nah, kemungkinan kalau misalkan barcode itu HP bukan Android, nggak bisa nyakain kalau misalkan RFID itu dia kayak kartu etor, atau kita bisa juga menggunakan eKTP untuk aksesnya. Jadi kalau misalkan guru di bawah 17 nggak ada dong, maka di atas 17 kan ada KTP yang ditandatakan untuk absensi itu. Mungkin ada tambahan? Kalau lebih mudah mana atau itu mungkin tergantung pemakaian masing-masing ya. Kalau misalnya kita untuk makainya absensi itu lebih mudah pakai RFID, karena pengalaman pernah pakai barcode dia harus ada sinyalnya itu harus kuat, dan kadang barcode juga bisa nggak mendeteksi, jadi dia nggak masuk gitu. Pemberitahuannya juga agak susah. Gimana kalau menggunakan fingerprint kan lebih maksimal tuh? Kalau dibandingin dengan fingerprint seperti apa? Kalau fingerprint, kenapa kita memilih RFID? Karena sensornya lebih efisien sih, untuk harganya juga dia lebih murah dibandingkan fingerprint. Awalnya kita absen itu pakai cekokan ya? Ya, saya Enggak cekokan yang itu kita masukin baru keluar tanggalnya. Ya kayak kertas tebel. Ya, terus bukan mudah. Kalau saya mengalami seperti itu. Ya, kalau saya mengalami seperti itu. Nah, terus masukkan ke sistem digital. Ya, sistem digital dengan ini. Terus berlanjut lagi dengan RFID dengan kartu. Nah, selanjutnya yang sekarang yang ada publik itu dengan muka. Jadi kalau kartu kan bisa nitip ya. Ya.
Kalau kartu kan biasanya kalau di perusahaan saya dulu banyak yang kartu gitu. Jadi orang yang nggak ada nanti kok ada absen. Khusus yang bertumbuh misalkan gitu. Nah, di modernisasi meningkatlah itu menggunakan muka. Muka itu sebelum dimasukkan ke dalam sistem absensi dipoto dulu, samping kanan kiri semuanya di setiap sudut. Jadi kita hidup pun bisa absen gitu. Tapi muka kita nama orang lain, nama kita sendiri. Nah, jadi kalau misalkan absensi muka, masa tidak muka? Ada juga yang banyak yang cari muka, kan? Kalau bikin muka nggak ada, tapi yang cari muka banyak. Bikin fotonya. Itu nggak bisa. Saya sudah pernah ke trial ya, kalau memang terakhir berhenti saya mencoba juga absensi muka. Jadi tingkatnya seperti itu. Ada juga yang sistem barcode, ya. Yang sistem barcode ya memang ya sedikit kesulitan juga. Ya lebih gampang ya lebih mudah itu sekarang pakai ya yang sekarang itu ya pakai muka lebih mudah, lebih efisien dan tidak bisa diduplikasi. Lebih jujur. Nah, kalau tangan kan kadang-kadang kan apa namanya kayak Apa? Jelek banget. Panuan dong. nggak bisa ya. Apa namanya kalau bekas kunci itu kan ya itu nggak bisa. Makanya di sana dulu kanan kiri. Mungkin itu. Terima kasih semuanya yang sudah bertanya dan teman-teman yang lain sudah hadir. Jadi sengaja TMK kecerdasan buatan karena ini kecerdasan buatan juga kan, ya kan? Sistem kecerdasan buatan juga buatan tim kerja praktek di 07 SKMM 01. Tepuk tangan. Silakan di closing. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.